Shalom. Selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali di pagi yang indah ini dalam santapan rohani kita, edisi hari Sabtu tanggal 12 Juli tahun 2025. Dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah, kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur untuk hari baru, kehidupan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua di pagi yang indah ini. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan tetap bersuka cita. Jemaat kekasih Tuhan, mengawali seluruh aktivitas dan kegiatan kita hari ini, mari bersama kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Dan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bagimulah puji-pujian, hormat dan kemuliaan, ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kemurahan dan kasih-Mu nyata bagi kami di pagi hari ini. Ketika kami boleh bangun dan menikmati anugerah kehidupan yang baru di hari ini, kami sungguh menyadari Tuhan bahwa itu adalah anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk hidup ini, kami bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa di sorga, mengawali seluruh aktivitas dan kegiatan kami di hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami menyadari kelemahan dan keterbatasan kami ya Tuhan. Karena itu tolonglah kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ini, mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan memberkati kami semua, menjadi suluh dan pedoman dalam seluruh langkah kehidupan kami di hari ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami semua. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 16 sampai ayat ke-21. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ayat 21 saya bacakan. Beginilah firman Tuhan yang datang kepada kita sekalian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin, firman Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah saya, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang senantiasa tekun membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, melalui pembacaan Alkitab yang telah kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 21, kita dituntun dalam satu tema, yaitu datang kepada terang. Datang kepada terang, lulako maserona. Jemaat yang dikasih Tuhan, terang dan gelap begitu dekat dengan kehidupan kita manusia. Pada umumnya, hal baik dan benar dilakukan pada saat terang.
Sebaliknya, hal buruk atau hal jahat banyak dilakukan saat gelap. Sebagai contoh, orang melakukan pembunuhan di tempat yang sepi, melakukan pencurian di tempat yang gelap. Tak heran ketika kejahatan diidentikan dengan kegelapan, sedangkan kebenaran diidentikan dengan terang. Terang dan gelap digambarkan pula dalam bacaan kita pada saat ini. Terang yang sempurna ialah Yesus Kristus itu sendiri. Ia telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang hidup dalam kegelapan. Akan tetapi banyak orang yang tidak percaya kepadanya. Mereka lebih memilih hidup dalam kegelapan. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka hidup dalam perbuatan jahat. Dalam kegelapan hidup umatnya, Allah tidak meninggalkan, melainkan menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus, Sang Terang itu. Terang yang mengajak kita manusia untuk meninggalkan perbuatan jahat. Mereka hendaknya dituntun untuk hidup dalam kebenaran sebagai anak-anak terang. Terang itu mengajak kita untuk meninggalkan setiap perbuatan yang jahat, dan hidup kita dituntunnya untuk hidup dalam kebenaran, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak terang dalam hidup ini. Terang yang hidup dalam hati dan terpancar kepada semua orang. Dengan demikian, maka nyatalah perbuatan terang yang akan mengalahkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pun semua adalah orang yang berdosa yang sering hidup dalam kegelapan. Namun dalam kegelapan itu, Allah telah menyatakan kasih-Nya yang sempurna bagi kita semua. Melalui Yesus Kristus, kita ditebus dari dosa dan diajak untuk hidup dalam terang Kristus. Terang yang menuntun kita untuk mengalahkan kegelapan dunia ini. Terang itu telah menyinari kita semua, sehingga kita memiliki terang dalam hati kita dan harusnya dipancarkan kepada semua orang. Sebagai anak-anak terang, kita telah menikmati anugerah keselamatan itu. Terang itu telah menyinari kehidupan kita, sehingga seharusnya kita pun memancarkan terang itu kepada semua orang. Dengan demikian, semua dapat merasakan terang Kristus dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita yang sudah menikmati anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus, sudah dituntun oleh terang itu, hidup kita dituntun oleh terang Kristus. Mari kita pun juga menyatakan terang itu kepada semua orang, sehingga setiap orang merasakan terang Kristus dalam kehidupan ini. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Haleluya. Amin. Mari bersama kita naikkan doa syukur dan permohonan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu. Di pagi ini kami boleh baca dan kami boleh renungkan bersama. Tolonglah kami Tuhan untuk senantiasa hidup dalam terang, dituntun oleh terang Kristus, menyatakan kebenaran, sehingga hidup kami pun membawa dampak bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hidup di hari ini. Dan kami mau membawa ya Tuhan setiap tugas dan tanggung jawab, pekerjaan dan kegiatan yang kami rencanakan dan akan lakukan di hari ini. Tolonglah kami Tuhan, sehingga semuanya kami boleh lakukan dengan penuh sukacita. Kami lakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersyukur untuk setiap anggota jemaat yang mengalami sukacita, baik pertambahan usia di hari ini dan juga berkat-berkat yang lainnya. Tuhan, anugerahkan sukacita, berkati kehidupan anggota jemaat-Mu ya Tuhan, dan biarlah kami terus bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu untuk setiap program kerja, baik dalam lingkup jemaat maupun OIG, yang boleh terlaksana dengan baik. Tuhan, pakai setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, untuk tetap tekun, setia, bekerja sama dengan baik dalam mengangkat setiap tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat kami. Kami mendukung dalam doa pendeta jemaat,
majelis gereja, pengurus-pengurus OIG, para pengerja-pengerja gereja. Tuhan tolong dan mampukan sehingga sungguh mengangkat setiap tugas dan pelayanan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi para orang tua kami lanjut usia. Karuniakan senantiasa sukacita, kekuatan, dan kesehatan dalam menikmati kehidupan dalam usia indah bersama dengan anak-anak dan cucu. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan terus dialami oleh segenap orang tua kami lanjut usia. Bapa di sorga, kami mendoakan anak-anak kami dalam mencari pekerjaan, yang bergumul mencari pasangan hidup. Tuhan buka jalan dan setiap kemungkinan. Biarlah Tuhan nyatakan kesempatan bagi mereka untuk boleh bekerja dan juga mendapatkan pasangan hidup yang sepadan dengan kehendak-Mu. Kami doakan anak-anak kami akan mempersiapkan diri untuk memasuki sekolah ataupun kelas yang baru. Tuhan persiapkan mereka, persiapkan kami selaku orang tua untuk boleh mendidik dan mengarahkan anak-anak kami, mempersiapkan anak-anak kami untuk menyambut tahun ajaran baru. Karuniakan sukacita dan semangat bagi anak-anak kami Tuhan dalam menjalani proses pendidikan mereka di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapa di sorga, kami doakan segenap orang tua, saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan hadir, menjamah dan menolong mereka, menyembuhkan mereka Tuhan dari setiap sakit penyakit yang saat ini dialami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini, Tuhan tuntun dan peliharakan kami semua. Ini kami Tuhan yang datang berdoa, mengucap syukur kepadamu, merendahkan diri. Dengarkanlah kami Tuhan. Kami datang berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tidak lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, demikianlah perjumpaan kita bersama pada pagi hari ini. Kiranya kita senantiasa diberkati oleh firman Tuhan, dituntun oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Mari melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sekalian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.